Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan dan saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur tiada bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Dialah Allah Ta'ala yang mengingatkan kepada kita akan banyaknya nikmat yang Allah berikan. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah sekiranya kalian ingin coba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Di dalam ayat yang mulia ini Allah mengingatkan kepada kita akan banyaknya dan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai untuk menghitungnya saja kita tidak akan pernah bisa sanggup. Hanya saja banyak dari kita yang di dalam kehidupan ini merasakan kesempitan pada dadanya, merasakan kesusahan, seakan-akan hidupnya tidak mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ini sebabnya ada dua alasan. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, karena dia salah di dalam mengartikan nikmat yang sesungguhnya. Dia hanya beranggapan nikmat itu dikatakan nikmat ketika dia berbentuk harta, berbentuk uang, isi di ATM-nya bertambah, bisnisnya beruntung, urusan pekerjaannya dibuat mudah oleh Allah. Nah, di situ dia merasa mendapatkan nikmat dari Allah. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla itu bukan hanya itu. Banyak nikmat-nikmat yang jauh lebih besar dari itu semua. Nikmat diberikannya kita hidayah untuk mengenal Allah, dimudahkannya kita menempuh jalan-jalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, diberikan kesadaran di dalam hati kita bahwa kita ini adalah hamba Allah. Ini adalah nikmat jamaah yang dimuliakan Allah. Karena banyak orang-orang di luar sana dia tidak sadar kalau dia itu adalah hamba Allah, sehingga dia beranggapan di dalam kehidupan ini dia bebas, tidak ada perintah dan tiada larangan yang harus dia perhatikan, tiada rambu-rambu dia sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Allah berikan kepada kita semua kesadaran kita ini adalah hamba Allah, dan kelak kita semua akan dikembalikan kepada Allah, ini adalah nikmat. Begitu juga banyak nikmat yang kita lalaikan, seperti nikmat sehat, nikmat waktu luang. Ini adalah dua nikmat yang banyak di antara kita lalai. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak orang-orang terlalaikan darinya, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sehingga sangat benar ketika Allah mengatakan di dalam ayat yang mulia ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Alasan yang kedua, kenapa kita masih saja merasakan kesempitan dada, rasa sesak di dalam hati kita, padahal Allah sudah mengatakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Alasan yang kedua, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, karena hidup kita itu terlalu fokus membanding-bandingkan nikmat yang kita dapatkan dengan nikmat orang lain. Inilah yang membuat kita lupa bahwa kenikmatan yang kita dapatkan sudah sangatlah banyak. Karena kita terlalu fokus terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang hidupnya di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang yang hidupnya di atas kalian.
Karena yang demikian itu akan membuat kalian tidak menganggap remeh setiap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kebalikannya, ketika kita suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, orang yang diberikan oleh Allah kelebihan harta dibandingkan kita, maka kita akan mendapati diri kita ini menjadi orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini terbukti jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika di dalam kehidupan ini kita suka berkaca dengan orang-orang yang Allah berikan kelebihan, kita nggak akan pernah bersyukur. Allah berikan kepada kita motor misalnya, tapi yang kita lihat adalah saudara-saudara kita yang punya mobil, maka motor yang kita dapatkan itu tidak akan kita syukuri. Sebaliknya juga demikian, orang yang punya mobil, kalau dia melihat kepada orang yang hidupnya berada di atasnya lagi, itu tidak akan pernah bersyukur. Tapi kebalikannya, kalau masing-masing melihat kepada yang berada di bawahnya, maka sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita pasti akan mampu untuk mensyukurinya. Bahkan Allah tidak memberikan kepada kita kendaraan apapun, itu bisa menjadi hal yang kita syukuri. Kalau kita melihat di sana ternyata ada saudara kita yang tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kaki untuk berjalan misalnya, subhanallah, itu akan menjadi hal yang kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian salawat teriring salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita perbanyak, kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wasallamuhu alaih. Bersalawat kepada Nabi adalah ibadah yang mulia di sisi Allah, ibadah yang melambangkan betapa cintanya dan rindunya kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, di mana setiap mendengar nama beliau kita selalu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan ucapkanlah salam kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mau jujur, sudah berapa kali kita bersalawat satu hari ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Sejak kita membukakan mata kita tadi sampai detik ini, ada enggak kita bersalawat kepada Nabi? Ya minimalnya 30 kali, ada enggak kira-kira jamaah? Subhanallah. Apa sulitnya kita bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Padahal jasa beliau kepada kita semua itu sangatlah besar. Belum lagi kalau kita berbicara tentang cintanya Nabi kepada kita, bagaimana rindunya Nabi kepada kita. Sampai-sampai pernah suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam itu menangis di hadapan para sahabatnya. Bayangkan jemaah, Nabi alaihi salatu wassalam menangis di hadapan para sahabat. Lalu para sahabat bertanya, apa yang membuat engkau menangis wahai baginda Rasul? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wadidtu anni laqitu ikhwani. Aku rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Mungkin kita pernah merasakan betapa teramat kita merindu kepada seseorang, sampai-sampai kita menangis. Begitulah kira-kira yang dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sangkin besarnya kerinduan beliau kepada kita. Beliau itu jamaah yang dimuliakan Allah sampai menangis, rindu untuk berjumpa dengan kita. Sehingga para sahabat bertanya, awalasna ikhwanak, bukankah kita ini saudaramu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? La bal antum ashabi. Kalian itu adalah para sahabatku. Saudara-saudaraku yang aku rindu kepada mereka adalah mereka-mereka yang datang nanti setelah aku. Mereka tidak melihat aku, namun mereka beriman kepada aku. Siapa jamaah sosok yang dirindukan oleh Nabi itu? Kita-kita inilah jamaah. Maka sudah sepantasnya kita memperbanyak sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan pernah pelit untuk berselawat kepada beliau. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang Nabi SAW sabdakan, innamal bakhilu alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang tatkala nama aku disebutkan di hadapannya,
namun dia enggan untuk bersalawat kepada aku. Subhanallah. Ada orang-orang demikian jamaah. Ketika dia mendengar nama Nabi Muhammad SAW diucapkan, berat sekali lisannya itu untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang pelit. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, setelah beberapa pertemuan kita libur, kembali di pagi hari menjelang siang ini Allah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu besar. Allah kembali mempertemukan kita di dalam sebuah majlis dari majalisil ilm, yang kita semua berharap dan memohon kepada Allah semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang membawa keberkahan di dalam kehidupan kita, sehingga ini menjadi hal yang akan memberatkan timbangan amalan kita semua tatkala kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada orang-orang di kehidupan dunia ini jamaah yang seperti Allah Ta'ala firmankan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah mengatakan mereka itu sangat faham betul perkara yang zahir dari kehidupan dunia ini, namun mereka tentang kehidupan akhirat adalah orang-orang yang lalai. Jadi di kehidupan dunia ini Allah menyebutkan kepada kita salah satu jenis golongan manusia itu adalah ada di antara mereka yang kalau masalah dunia luar biasa pintarnya, luar biasa jagonya. Tapi kalau dalam urusan akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang bodoh terhadap kehidupan akhirat. Di antara bentuk orang-orang yang pintar masalah dunia tapi masalah akhirat bodoh adalah ketika dia sangat pintar memanfaatkan waktu luangnya, sangat pintar memanfaatkan liburan akhir pekannya itu kepada hal-hal yang akan mendatangkan maslahat dunianya. Banyak orang-orang yang Masya Allah ketika hari Ahad libur pekerjaan dari kantor, dia pintar cari sampingan untuk menambah penghasilan ini dan itu, mengerjakan ini dan itu. Subhanallah, sangat luar biasa dia pintarnya di dalam memanfaatkan waktunya kepada hal-hal yang bermanfaat untuk dunianya. Tapi sangat dia lalai untuk memanfaatkan waktu luangnya tadi untuk menambah pengetahuan dia tentang agama Allah, untuk menambah amalan dia sebagai bekal dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang demikian yang kata Allah ya'lamuna zahiran minal hayati, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka sangat paham betul urusan yang zahir dari kehidupan dunia ini. Kalau masalah dunia kita tanya apapun dia paham. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Namun mereka itu adalah orang-orang yang lalai dari kehidupan akhirat. Jangan sampai demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari tafsir ringkas dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang ada di dalam juz ke-30 di dalam Al-Quranul Karim, dan kita masih di dalam surat An-Naba. Di pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan beberapa hal pendahuluan, mulai dari pentingnya mempelajari ilmu tafsir, manfaat-manfaat yang akan didapatkan seseorang di dalam mempelajari ilmu tafsir. Kemudian juga telah kita baca beberapa ayat dari surat An-Naba ini. Kalau tidak salah kita telah membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, di mana Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang perbincangan yang terjadi antara orang-orang musyrikin Arab pada waktu itu. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada mereka tentang kehidupan akhirat, maka mereka pun saling bertanya. Ada di antara mereka yang benar-benar ragu tentang kehidupan akhirat, ya, sehingga Allah katakan amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, kata Allah, anin naba'il azim, mereka bertanya-tanya, berselisih tentang sebuah berita yang besar, yaitu berita tentang hari kiamat, ya, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka sendiri di dalam hal itu kata Allah berselisih.
Maka Allah Ta'ala bantah mereka. Allah katakan, kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya, dan mereka juga pasti dan pasti akan mengetahuinya. Dan juga telah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya beberapa manfaat dan buah yang akan didapatkan seorang hamba ketika keimanan terhadap hari akhir itu menancap kokoh di dalam hatinya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, di ayat berikutnya, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16, atau bisa kita katakan 10 ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang kebesaran-kebesaran Allah, yang tidak lain tujuan Allah menyebutkan ini semua. Allah menciptakan langit, Allah menjadikan matahari sebagai sumber cahaya. Banyak sekali Allah Ta'ala menyebutkan tentang kebesarannya, yang tidak lain tujuannya jamaah yang dimuliakan Allah, agar menyadarkan kepada mereka semua bahwa penciptaan itu semua yang sungguh jauh lebih sulit sebenarnya daripada penciptaan manusia, Allah Ta'ala mampu. Lalu apakah Allah Ta'ala tidak mampu hanya sekedar membangkitkan mereka? Makanya Allah katakan, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih dahsyat daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi Allah menyebutkan dari ayat yang ke-6 nanti hingga ayat yang ke-10, ayat ke-16 tentang kebesaran-kebesaran Allah, yang ingin menyadarkan mereka, kenapa kalian ragu? Allah tidak mampu menciptakan kalian tatkala kalian sudah mati, sudah berubah menjadi tanah. Allah tidak mampu menciptakan, sementara yang lebih besar dari itu, matahari, bulan, ini semua yang ada di dalam alam semesta, itu Allah Ta'ala mampu menciptakannya, padahal itu jauh lebih besar. Nah, di ayat yang ke-6 ini Allah katakan, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa Allah Ta'ala menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Allah menjadikan bumi ini sebagai mihada. Mihada itu diambil dari kata mumahada, yang artinya dipersiapkan. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, bumi ini memang sudah Allah Ta'ala rancang sebagai tempat yang dipersiapkan untuk kita tinggal. Kita dimudahkan untuk bercocok tanam di atas muka bumi, kita dimudahkan untuk beraktivitas, kita dimudahkan untuk berjalan. Nah, ini diantara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, termasuk juga kepada orang-orang musyrikin pada waktu itu. Iya. Jadi ketika Allah mampu membuat bumi ini sebagai hamparan, maka tentu menciptakan orang-orang musyrik Allah Ta'ala lebih mampu lagi. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan mengatakan, wal jibala autada, dan Allah telah menjadikan gunung-gunung itu sebagai autad. Autad itu adalah jamak dari al-watad, yang artinya adalah pasak. Ibarat sebuah kemah. Jadi orang kalau ingin mendirikan sebuah kemah, jadi mereka pasti akan menancapkan semacam sebuah paku di tanah. Kemudian talinya nanti itu, tali yang ada di kemah itu akan ditarik dan diikatkan ke paku tersebut. Tujuannya supaya apa itu? Supaya kemah itu kuat. Jadi ketika datang angin, datang badai, kemahnya tetap bisa berdiri. Nah, paku yang ditancapkan itu, itulah dinamakan dengan pasak. Taib, kalau dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan al-watad, jamaknya autad. Yang kata Allah, wal jibala autada, dan kami telah menjadikan gunung-gunung itu sebagai watad, sebagai pasak bumi. Jadi keberadaan gunung-gunung ini jamaah yang dimuliakan Allah, jangan dipahami dia sebagai sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada fungsi dia. Ada fungsinya. Di antaranya adalah menjadikan untuk menjaga kestabilan bumi ini, supaya tidak mudah terjadinya gempa, tidak terjadinya goncangan. Itu dia diantara fungsi gunung. Dan dari sini juga jamaah yang dimuliakan Allah menunjukkan kemahabesaran Allah Azza wa Jal. Padahal ini diucapkan oleh Allah Azza wa Jal, disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam 1400 tahun yang lalu. Dan di zaman sekarang ini, di mana teknologi semakin canggih, semakin modern, orang-orang pun mengetahui bahwa ternyata apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla itu sesuatu yang benar.
di mana telah terbukti beberapa penelitian-penelitian yang diawali dengan banyaknya penggalian-penggalian sana sini, terbukti ternyata bahwa gunung yang hari ini kita saksikan itu, jamaah yang dimuliakan Allah, dia bukan hanya sekedar tumpukan tanah. Ternyata gunung itu dia memiliki semacam akar ke bawah, yang sebagian para ulama, sebagian para ilmuwan modern memprediksi bahwa apa yang tampak dari gunung itu ternyata itu adalah baru sepertiga dari keseluruhan gunung. Artinya yang lebih banyak tertancap ke dalam bumi itu lebih besar daripada apa yang tampak. Subhanallah. Jadi itu sama persis seperti watat, yang kalau kita ingin memasang sebuah kemah, biasanya pakunya itu lebih banyak tertancap ke tanah atau lebih banyak yang sisa di atas? Jawabannya pasti lebih banyak yang tertancap ke tanah, supaya dia semakin kokoh. Ya, kalau misalnya kita anggaplah panjang pakunya itu 20 cm, paling yang kita sisakan di atas tanah itu paling 3 cm. 17-nya pasti kita masukkan ke dalam tanah. Dan begitulah kira-kira gunung itu ternyata. Jadi apa yang terlihat itu baru sepertiga gunung, sepertiga dari bagian gunung secara keseluruhannya. Nah, ini diantara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua jamaah. Sekaligus ini memberikan pelajaran kepada kita betapa mampunya Allah Azza wa Jalla melakukan segala sesuatu, termasuk hal yang sangat sulit demikian. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan lagi dengan menceritakan kebesarannya. Allah mengatakan, wa khalaqnakum azwaja, dan bukankah kami telah menjadikan kalian itu berpasang-pasangan. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita semua jamaah yang dimuliakan Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu itu kami jadikan berpasang-pasangan agar kalian menjadi orang yang mengetahui, atau agar kalian menjadi orang yang mengingat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah yang dimuliakan Allah, menjadikan kaum lelaki itu berpasang-pasangan dengan kaum wanita supaya hidup mereka itu tentram. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah menyatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian istri-istri kalian dari jenis kalian sendiri, supaya kalian merasa cenderung kepadanya dan kalian juga merasa tentram kepadanya. Dan Allah Ta'ala jadikan di antara kalian itu adanya rasa kasih sayang dan kecintaan. Sesungguhnya di dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah ciptakan kita berpasangan. Oleh karena itulah seorang lelaki tidak akan sempurna hidupnya kecuali dengan dia didampingi oleh seorang istri. Seorang wanita juga demikian, tidak akan sempurna hidupnya kecuali tatkala dia didampingi oleh seorang lelaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara manfaat tujuan Allah menjelaskan manusia diciptakan secara berpasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang dengan istri-istri kalian tersebut. Oleh karena itu tadi kita sebutkan seorang lelaki yang normal mustahil dia hidup akan mendapatkan hidup yang bahagia kecuali bersama dengan pasangan hidupnya. Nah, di sini juga jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama mengambil sebuah faidah dari ayat yang mulia ini. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa segala sesuatu Allah Ta'ala ciptakan secara berpasang-pasangan, ya kan? Memang nyatanya demikian. Bukan hanya manusia, hewan juga Allah ciptakan berpasang-pasangan, tumbuhan juga Allah ciptakan berpasangan. Bahkan di dalam hal yang urusan pekerjaan seperti listrik itu juga berpasangan. Ada yang positif, ada yang negatif. Subhanallah. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah berpasangan. Nah, para ulama mengambil sebuah faidah dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk-makhluknya diciptakan oleh Allah Ta'ala berpasangan, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Esa. Allah
adalah zat yang Maha Esa. Makanya kata Allah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah jelaskan kepada kita, Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahibah, wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Allah mengatakan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala memiliki anak sementara Allah tidak memiliki istri? Dan Allah menciptakan segala sesuatu, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibata wala walada. Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan Allah Azza wa Jalla, Tuhan kami. Dan Allah tidak mengambil istri, tidak pula beranak. Baik, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, di kelanjutan ayatnya Allah Ta'ala mengatakan, wa ja'alna naumakum subata. Dan kami telah menjadikan tidur kalian itu sebagai subata. Subata itu artinya adalah istirahat. Iya, ini adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla, di mana Allah menjadikan tidur kita itu adalah momen, kesempatan kita untuk beristirahat. Jadi seandainya seseorang itu kerjanya terus menerus tanpa ada istirahat, maka tentu dia akan mati karena kelelahan. Oleh karena itu seseorang butuh istirahat. Nah, Allah Ta'ala jadikan tidurnya kita itu sebagai waktu untuk istirahat. Bukankah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanallah ya? Ini kita rasakan. Ketika kita sudah merasakan kelelahan, keletihan, kecapean yang sangat luar biasa, kemudian kita tidur. Ya Bu Umar ya. Kita tidur. Dengan tidur kita, Subhanallah, dengan tidurnya kita itu menjadi momen istirahat untuk kita semua. Insya Allah kita bangun. Tapi jangan di kajian ya. Astagfirullah. Itu biasa orang ngomong itu begini ya biasanya. Taib, jamaah ini muliakan Allah. Jadi Allah menjadikan tidurnya kita itu sebagai istirahat. Ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Namun jangan di kajian. Taib. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan. Allah mengatakan, wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami juga telah menjadikan malam itu sebagai pakaian. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ungkapan yang sering kita dengar bagaimana langit itu diselimuti kegelapan. Inilah ya seperti Allah Ta'ala sebutkan. Allah menjadikan langit ini atau menjadikan malam hari itu bagaikan pakaian. Pakaian yang akan menyelimuti bumi ini sehingga dia tampak seperti gelap. Ini juga diantara nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, diantara nikmat Allah. Karena sebagaimana di ayat sebelumnya Allah menceritakan bagaimana tidur itu adalah istirahat. Dan pada umumnya orang-orang kalau tidur itu pasti mencari tempat yang gelap atau yang terang. Pasti mencari tempat yang gelap. Sehingga Allah menyebutkan nikmat lainnya, Allah jadikan malam itu sebagai selimut, bagaikan pakaian untuk memudahkan kita tidur. Kemudian Allah mengatakan, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami juga telah menjadikan siang itu sebagai waktu kalian mencari penghidupan, mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Nah, para ulama menjelaskan bahwa sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla bahwa malam itu adalah waktu istirahat, sementara siang adalah waktu mencari nafkah, mencari rezeki. Namun jangan dipahami jamaah yang dimuliakan Allah, artinya ayat ini menjelaskan kepada kita nggak bolehnya kita bekerja di malam hari, karena malam hari itu adalah waktu istirahat, maka kita wajib untuk istirahat, nggak boleh bekerja. Ini salah. Artinya di sini Allah hanya menyebutkan kebiasaannya demikian, bahwa di malam hari adalah waktu terbaik untuk istirahat, di siang hari adalah waktu terbaik untuk mencari nafkah. Jangan diputar balik, jangan dibalikkan, karena barang siapa yang mengubah tatanan ini, maka dia akan ditimpa berbagai macam gangguan. Iya. Seseorang yang seharusnya dia menjadikan malam sebagai waktu istirahat dan siang dia menjadi waktu untuk bekerja, tapi justru dibalikkan, siang waktu dia istirahat, malam waktu dia melakukan aktivitas, pasti dia akan mendapatkan berbagai macam gangguan. Walaupun tidurnya dia di siang itu lebih banyak,
tetap dia tidak merasakan nikmat seperti nikmatnya dia tidur di malam hari. Bukankah demikian? Sebanyak apapun kita tidur di siang hari, tapi kalau sudah katanya aktivitas di malam hari begadang, pasti kita akan merasakan kecapean yang sangat luar biasa. Kita akan merasakan pada diri kita terdapat drop badan kita misalnya, kelelahan yang sangat luar biasa. Karena Allah sudah menjadikan bahwa hukum asalnya di malam hari itu adalah waktu kita istirahat, di siang hari adalah waktu kita mencari nafkah. Oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, sebisa mungkin kalau memang kita mampu untuk mencari pekerjaan tersebut hanya di siang hari, adapun di malam hari kita gunakan sebagai waktu untuk istirahat kita. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah katakan wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami telah bangun di atas kalian sab'an shidada, langit tersebut 7 lapis yang kokoh. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, langit yang berada di atas kita hari ini itu ternyata ada 7 lapis. Ada 7 lapis. Dan perlu diketahui, jarak antara satu langit dengan langit berikutnya itu jarak yang sangat jauh. Maka di dalam sebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, jaraknya itu ditempuh perjalanan 500 tahun. Jadi kalau kita melakukan perjalanan 500 tahun, itu udah sampai kemana itu kira-kira kalau berjalan di bumi ini? Udah capek kita keliling dunia itu. Entah kemana-mana kita udah nyampe. Subhanallah. Nah, untuk bisa sampai dari langit yang pertama ke langit yang kedua, itu menempuh perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Begitu terus sampai langit ke-7. Sampai langit ke-7. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah. Iya. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasallam pernah memberikan perbandingan antara bumi yang kita hari ini berada padanya dengan kursi Allah azza wa jalla. Itu perbandingannya kursi Allah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang kita kenal dengan ayat kursi, yang Allah katakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu luas, meliputi langit dan bumi. Jadi tadi kan sudah kita sebutkan bagaimana bumi ini, kemudian di atasnya ada langit, dan langit itu ternyata ada 7 tingkat. Setiap satu tingkatannya itu hanya mampu ditempuh perjalanan berapa tahun? 500 tahun. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, sementara di dalam ayat kursi Allah menceritakan bahwa kursinya Allah yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa kursi itu adalah maudhi'u qadamai rabbi, tempat berpijak kedua kaki Allah. Itu kursi. Namun jangan dibayangkan ketika dikatakan kursi kita bayangkan bagaimana kaki Allah, bagaimana bentuk kursinya seperti kursi yang kita kenal hari ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah azza wajal, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Artinya kita tidak dibenarkan untuk mengkhayalkan bagaimana ya kira-kira kursi Allah itu, tidak dibenarkan jamaah. Kita cukup mengimani Allah memiliki kursi, yang kursi itu digunakan oleh Allah sebagai tempat berpijak kedua kaki Allah azza wajalla. Nah, bagaimana gambaran luasnya? Nabi menceritakan perbandingan antara kursi dengan bumi yang kita hari ini berada padanya. Kita kalau dibandingkan bumi ini sangat kecil kan? Nah, bumi itu kalau dibandingkan dengan kursi, subhanallah, itu kursinya bagaikan padang pasir yang begitu luas. Kemudian diletakkan di tengah padang pasir itu satu kelereng, satu cincin. Terbayang ya, padang pasir yang begitu luasnya, tiba-tiba diletakkan satu kelereng. Satu kelereng itu itulah bagaikan buminya. Sementara kursi itu sementara padang pasir yang luas itu adalah kursi Allah azza wa jalla. Subhanallah jamaah. Nah, kalau mau dibandingkan lagi antara kursi dengan arsy Allah, itu perbandingannya sama seperti perbandingan antara bumi dengan kursi. Jadi kalau kursi dibandingkan dengan bumi, kursinya itu bagaikan padang pasirnya, bumi bagaikan kelerengnya. Tapi kalau kursi dibandingkan dengan arsy Allah, tempat Allah beristiwa, maka kursi itu bagaikan kelerengnya, sementara arsy yang begitu luasnya bagaikan padang pasirnya. Subhanallah jamaah. Begitu besarnya jamaah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa malaikat yang memikul arsy itu ada berapa? Ada berapa jamaah? Jumlah malaikat yang memikul arsy Allah, malaikat yang dikenal dengan hamalatul arsy, pemikul arsy. Allah menyebutkan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin
Thamaniyah. Dan arsy Allah nanti dipikul oleh 8 malaikat. Tahu bagaimana besarnya malaikat yang memikul arsy Allah? Disebutkan dalam sebuah hadis, jarak perjalanan antara telinga dari kuping ke bahu malaikat tersebut itu ditempuh perjalanan kalau tidak salah 500 atau 700 tahun pula. Subhanallah. Itu besarnya malaikatnya, jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, apa manfaatnya kita mengetahui ini, jamaah yang dimuliakan Allah? Manfaat besar kita mengetahui ini adalah kita sadar bahwa kita ini adalah hamba yang sangat kecil. Nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena banyak orang-orang hari ini yang dia itu diberikan oleh Allah kekuasaan, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kelebihan harta. Namun dia gunakan kekuasaan tersebut, dia gunakan jabatan tersebut, dia gunakan harta yang Allah berikan kepada dia untuk menyombongkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Padahal kalau kita mengetahui hakikat kita ini sebagai hamba Allah, ini sangat kecil jamaah. Nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus ini juga mengajarkan kepada kita semua bahwa betapa maha kuasanya Allah Azza wa Jalla atas segala sesuatu, dan juga memberikan pelajaran kepada kita betapa sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kita makhluk yang begitu kecil kalau dibandingkan dengan arsy Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah maha mengetahui setiap gerak-geri kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sesuatu yang terbesit di dalam hati kita itu Allah Ta'ala tahu. Makanya Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersimpan di dalam hati. Jadi apa yang kita simpan di dalam hati kita hari ini, jamaah yang dimuliakan Allah, berupa penyakit-penyakit hati, dengki, hasad kepada saudara kita, tidak senang ini dan itu, ada niatan buruk pada diri kita untuk terhadap saudara kita, itu diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Keinginan kita untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan, bertaubatlah, karena itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, perlu diketahui bahwa pada umumnya sesuatu yang berada di atas itu lebih kecil daripada sesuatu yang di bawah, dan biasanya dia tergantung, ya, bergantung dengan sesuatu yang berada di bawahnya. Artinya ketika yang di bawahnya itu jatuh, maka yang di atas juga jatuh, kan? Taib. Berbeda dengan bumi dan langit. Bumi sekarang berada di bawah, langit berada di atas, ya kan? Tapi langit itu tidak bergantung kepada bumi. Makanya tidak kita dapati adanya tiang penyangga langit. Subhanallah, yang begitu besarnya tidak memiliki tiang penyangga. Begitu sempurnanya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian setelah itu Allah menyebutkan di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13, Allah mengatakan waja'alna siraja wahaja, dan kami telah menjadikan pelita yang sangat terang benderang, yaitu matahari. Jamaah yang dimuliakan Allah, siapa saja yang mempelajari tentang Al-Quranul Karim, dia akan mendapati bahwa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu dengan lafaz yang sangat detail. Makanya Allah katakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Allah mengatakan, dan tidaklah datang kepadanya Al-Quran itu suatu kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Yang mana Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, siapapun yang ingin mencari-cari kesalahan Al-Quranul Karim, pasti dia tidak akan pernah mendapatkannya. Andai kata orang-orang kafir hari ini yang mereka benci kepada Islam, itu mereka berkumpul bersatu padu ingin mencari celah yang merupakan kesalahan Al-Quran, pasti mereka tidak akan mendapatkannya. Karena Al-Quran itu, jamaah yang dimuliakan Allah, pasti dijaga oleh Allah. Dan Al-Quran itu diturunkan Allah dengan penggunaan lafaz yang sangat detail. Salah satu contohnya adalah ayat yang sedang kita baca ini, ayat yang ke-13 dari surat An-Naba, di mana Allah mengatakan waja'alna siraja wahaja, dan kami telah menjadikan sinar wahaja yang mengandung rasa panas. Para ulama menyebutkan maksud dari ayat ini adalah matahari. Nah, Allah ketika menyebut tentang matahari, Allah mengatakan siraja wahaja, kami telah jadikan dia itu sebagai siraja wahaja, pelita yang sangat terang. Allah tidak menyatakan matahari itu sebagai nur, berbeda dengan bulan. Allah mengatakan tentang bulan di dalam Al-Quran, wa ja'alal qamara fihinna nura,
Allah menjadikan bulan terdapat padanya nur, cahaya. Jadi perhatikan ketika Allah menggunakan bahasa tentang matahari dan bulan, Allah mengatakan bulan itu nur, sementara matahari siraj. Padahal kalau dua kata ini diartikan dengan bahasa Indonesia, sama-sama bermakna cahaya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, karena cahaya yang ada pada bulan itu bukanlah cahaya yang berasal dari bulan, melainkan cahaya pantulan dari matahari. Berbeda dengan matahari, dia memiliki cahaya sendiri, makanya Allah katakan siraj. Ya, Allah katakan sebagai siraj, menunjukkan kedetailan Al-Qur'an di dalam menggunakan lafaz. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami telah menurunkan dari mu'sirat. Mu'sirat itu adalah awan. Ma'an sajjaja. Kami telah menurunkan dari awan-awan air yang sangat banyak. Tujuannya apa? Linukhrija bihi habba wa nabata. Supaya kami menumbuhkan dengan air tersebut biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah Allah menurunkan hujan kepada kita, yang dengan hujan-hujan tersebut akan tumbuhlah biji-bijian, yang mana bijian-bijian itu ada di antaranya yang merupakan makanan pokok manusia, seperti beras, gandum, jagung, dan yang semisal dengannya. Begitu juga dengan hujan yang turun kepada kita, akan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, yang terkadang itu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang teramat lebat. Ini semua adalah karunia dan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi hujan yang turun kepada kita itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah nikmat. Makanya tidak boleh kita mencela hujan ketika hujan tersebut turun. Namun kita yang dibenarkan adalah berdoa. Ketika hujan itu turun, apa yang kita ucapkan? Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Jadi ini yang dituntut kepada kita semua jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika hujan itu turun, kita berdoa sama Allah, semoga hujan itu menjadi hujan yang bermanfaat. Demikian jamaah, bukan mencela hujan. Nah, ini dia dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16 Allah Ta'ala menceritakan tentang kebesaran Allah serta nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Tidak lain tujuannya adalah ingin menyadarkan orang-orang musyrik, kalau menciptakan yang lebih besar dari manusia saja Allah Ta'ala mampu, maka sudah tentu hanya sekedar membangkitkan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mampu lagi. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17, Allah menyatakan inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan hari keputusan di sini, hari pembeda, adalah hari kiamat. Yang artinya hari kiamat itu pasti datang, jamaah yang dimuliakan Allah. Hari kiamat itu pasti datang. Hari kiamat besar tentunya. Karena hari kiamat kecil juga hal yang pasti akan datang kepada seorang hamba, namun berbeda-beda. Yaitu dengan kematian. Ketika seseorang meninggal, maka sudah terjadi pada dirinya kiamat kecil. Jelas ya? Nah, tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah kiamat besar, bahwa dia itu adalah sesuatu yang pasti akan datang. Hanya saja jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Iya, tidak ada yang mengetahui jamaah. Qul innama ilmuha indallah. Allah katakan, beritahukan kepada mereka bahwa ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, fa akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepada aku wahai Muhammad, kapankah terjadi hari kiamat? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya kalau kamu saja tidak tahu, apalagi saya juga tidak tahu. Jadi nggak ada seorang pun yang mengetahui jamaah yang dimuliakan Allah kapan terjadi hari kiamat. Benar memang
Di dalam sebuah hadis Nabi menceritakan bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari apa jemaah? Hari Jumat. Tapi ada nggak di antara kita yang tahu Jumat kapan? Jumat kapan? Tanggal kapan? Jam berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Tidak ada seorang pun yang mengetahui jamaah yang dimuliakan Allah. Dan kita memang tidak dibebankan untuk menerka-nerka kapan terjadinya hari kiamat. Iya, beberapa tahun silam itu heboh di Indonesia tentang seorang peramal yang mengatakan kiamat itu kapan ya Pak? 2012, subhanallah. Banyak orang yang takut, subhanallah. Kok bisa ini muncul ketakutan ini jamaah? Ketika ada seorang peramal yang mengatakan kiamat terjadi 2012, kok bisa muncul ketakutan ini? Apakah ketakutan karena kepada Allah? Bukan jamaah. Orang-orang yang takut ketika ada peramal yang mengatakan kiamat itu terjadi 2012, itu karena dia nggak pernah belajar agama. Kalau dia belajar agama, dia pasti akan tenang-tenang saja. Dia tahu tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Dan kita memang tidak dibebankan untuk menerka-nerka kapan terjadinya hari kiamat. Yang kita dibebankan apa jamaah? Mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Makanya datang seorang badui, ada seorang lelaki datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasalam. Lelaki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasulullah, kira-kira hari kiamat itu kapan terjadi ya Rasulullah? Ini pertanyaan ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Apa yang dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasalam? Wa madza a'adattalaha? Emangnya apa yang telah kamu persiapkan untuk mempersiapkan hari kiamat tersebut? Ditanya balik oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Karena itu tadi jemaah, kita tidak dibebankan untuk mengetahui kapan hari kiamat. Kita dibebankan untuk apa jemaah? Mempersiapkan bekal kita. Karena hari kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat. Di berbagai ayat Allah menceritakan bagaimana kedahsyatan yang akan terjadi pada hari kiamat. Di antaranya Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Hajj, Allah mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah menyatakan, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, karena kegoncangan yang terjadi pada hari kiamat itu adalah kegoncangan yang sangat dahsyat. Bagaimana dahsyatnya? Hari itu engkau akan melihat setiap wanita yang menyusui akan lupa dari anak yang dia susui. Kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah, ibu-ibu lebih paham yang seperti ini. Bagaimana besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, apalagi di saat anaknya itu masih di masa-masa menyusui. Itu subhanallah jamaah. Di saat ngantuknya berat-berat ngantuk, ibu itu pasti rela untuk bangun demi anaknya. Iya enggak? Di saat anaknya pengen susu di malam hari, ibunya rela pergi ke dapur buatin susu untuk anaknya. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak jarang ada yang mau kayak gitu. Subhanallah. Tapi kalau seorang ibu, dia pasti rela melakukan apapun demi anaknya. Iya. Tsunami yang terjadi beberapa tahun yang lalu di tempat kita ini, itu kira-kira jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada ibu yang lagi menyusui kemudian datang tsunami, dia masih ingat gak dengan anaknya? Pasti masih ingat dengan anaknya. Padahal air sudah sangat besar di hadapan dia, pasti dia ingat dengan anaknya. Tapi tidak dengan hari kiamat. Seorang ibu akan lupa dari anak yang dia susui. Begitu juga kata Allah, seorang wanita yang hamil akan keguguran pada waktu itu. Wa taron nasa sukara, dan engkau juga akan melihat manusia itu bagaikan orang yang mabuk. Wa mahum bisukara, padahal mereka tidaklah mabuk kata Allah. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah yang pedihlah yang membuat mereka merasakan demikian. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, yauma takun wa takunus sama'u kalmuhl wa yakunul jibalu kal'in wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Allah mengatakan hari kiamat itu adalah hari di mana langit itu bagaikan cairan tembaga, gunung-gunung itu bagaikan bulu-bulu yang berterbangan. Seorang karib tidak lagi akan menanyakan kabar tentang karibnya yang lain.
Yubassarunahum, padahal mereka saling bertatap-tatapan, saling berhadapan, tapi nggak sempat tanya kabar. Subhanallah, nggak sempat jamaah yang dimuliakan Allah, tidak sempat. Dan ingin sekali kata Allah orang-orang yang berdosa pada hari itu menebus dirinya dari adab Allah dengan siapa? Dengan istrinya, saudaranya, keluarganya. Biarlah ini semua masuk ke dalam api neraka asal dia selamat. Ini yang akan dilakukan oleh setiap pendosa pada hari kiamat kelak. Di dalam surat yang lain, dalam surat Abasa, Allah mengatakan yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibati wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seseorang akan lari meninggalkan saudaranya, dia lari meninggalkan ibu dan ayahnya, dia lari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Ini semua orang-orang yang sangat kita cintai hari ini di dunia, yang kita rela melakukan apapun untuk mereka di dunia, tapi tidak dengan hari kiamat. Kita semua pasti lari meninggalkan mereka. Subhanallah jamaah. Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla, bahwa setiap manusia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian sehelai benang pun, dan belum dikhitan. Ini kondisi kita nanti pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah. Mendengar itu Aisyah bertanya kepada Nabi, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'd. Kalau kayak gitu nanti kondisi kita dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, bukankah kaum lelaki akan melihat kepada kaum wanita dan sebaliknya? Apa kata Nabi? Al-amru yawma idzin asyad min an yuhimmahum dzalik. Kondisi yang terjadi pada hari kiamat itu jauh lebih berat, sehingga mereka tidak sempat berpikiran macam-macam. Ada seorang wanita yang tidak memakai pakaian di samping kita, kita nggak sempat untuk melihatnya. Karena apa jamaah? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu memiliki kesibukan yang menyibukkan dirinya masing-masing. Jadi diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, kata Allah Azza wa Jalla. Apa bekal yang telah kita persiapkan jamaah yang dimuliakan Allah? Iya. Kenapa di dalam ayat ini Allah menyatakan hari kiamat itu sebagai hari yaumul fasl, hari pembeda, hari keputusan? Sebagaimana kita tahu ya, hari kiamat itu memiliki banyak nama. Di antara namanya adalah yaumul fasl. Dia hari kiamat dikatakan sebagai hari kiamat karena di saat itulah Allah Ta'ala menegakkan timbangan untuk menimbang setiap orang nantinya. Iya, hari kiamat itu dikatakan juga yaumul akhir, ya kan? Kenapa dikatakan yaumul akhir? Karena tiada fase yang dilalui setiap hamba pada itulah hari fase yang terakhir. Setelah kita melalui fase-fase di dalam kehidupan kita, mulai dari fase kita sebelumnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan kita berada di dalam fase rahim ibu kita, kemudian Allah lahirkan kita ke dunia, fase kehidupan dunia, kemudian kita wafat berpindah ke fase kehidupan alam barzakh, kemudian kita berada di fase yang terakhir yaitu kehidupan hari kiamat. Makanya dikatakan yaumul apa? Yaumul akhir, hari terakhir. Demikian jemaah. Nah, di antara namanya adalah hari pembeda, yaumul fasl kata Allah. Hari kiamat itu hari pembeda karena di hari tersebutlah Allah Ta'ala akan membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Allah akan membedakan antara orang-orang yang menzolimi dengan orang-orang yang terzolimi. Di hari itu Allah membedakan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Di hari itu Allah membedakan orang-orang yang taat dengan orang-orang yang mujrim, pelaku dosa. Di hari itulah Allah membedakan antara orang-orang yang ikhlas dengan orang-orang yang tidak ikhlas. Makanya hari kiamat itu jamaah yang dimuliakan Allah dikatakan sebagai hari pembeda karena di hari itulah Allah membedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Di kehidupan dunia ini kita semua sama hidup di dunia. Ada yang kafir, ada yang beriman kepada Allah. Ada yang bakalan menghuni surga, ada yang bakalan menghuni neraka. Kita masih bisa hidup berdampingan dengan mereka. Tapi pada hari kiamat kelak dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla. Penghuni surga masuk ke dalam surga penuh dengan kenikmatan. Penghuni neraka masuk ke dalam api neraka ia dan bila penuh dengan kesengsaraan. Dan perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah, di hari itu jamaah yang dimuliakan Allah, semua status setiap hamba itu sama. Allah mengatakan in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda.
Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali dia pasti akan menghadap kepada Allah nanti pada hari kiamat. Dan setiap mereka datang menghadap Allah dengan status sebagai hamba sahaya Allah. Pada hari itu jamaah yang dimuliakan Allah, tidak dikenal ada orang kaya, ada orang miskin. Tidak dikenal mana seorang presiden, mana seorang rakyat jelata. Tidak dikenal mana seorang raja, mana seorang rakyat biasa. Tidak dikenal mana yang dinamakan panglima, jenderal atau apapun itu, tidak dikenal. Semuanya datang menghadap hamba sahaya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Makanya sebuah renungan untuk kita semua jamaah. Kira-kira apa bekal yang telah kita persiapkan? Allah taala mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa kira-kira bekal yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan kepada kita, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan diajak berbicara nanti oleh Allah. Kita semua nanti akan diajak berbicara oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tiada penerjemah antara dia dengan Allah. Tidak ada penerjemah seorang pun. Kemudian dia ketakutan. Ya wajar jamaah yang dimuliakan Allah, kita ketakutan. Bagaimana kita selama di dunia ini melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Wajar saja tatkala kita berjumpa dengan Allah, kita takut. Bukankah itu yang kita alami di dunia ini? Ketika kita naik sebuah kendaraan, naik mobil kah itu, naik motor kah itu, tiba-tiba di simpang yang ada di depan kita sana terlihat bapak-bapak berpakaian hijau muda sudah berdiri di tengah jalan. Bukankah spontan jantung kita berdetak kencang? Subhanallah. Ingat nggak bawa SIM? Ingat STNK tinggal di rumah? Ingat nggak pakai helm? Takut kan? Takut, subhanallah. Itulah kira-kira gambaran nanti bagaimana kita datang menghadap Allah dalam keadaan kita tahu di dunia kita banyak melakukan maksiat kepada Allah. Di dunia ini kita banyak melanggar batasan Allah Azza wa Jalla. Takut. Sehingga orang tersebut pun panik. Dia melihat ke kanannya, ternyata yang didapati di sebelah kanannya adalah maqaddam. Setiap amalan yang dia kerjakan. Dia lihat ke kirinya juga demikian. Yang didapati adalah maqaddam. Setiap amalan yang pernah dia kerjakan ketika di dunia. Wa yanzuru baina yadai. Kemudian dia lihat ke arah depannya. Fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi. Kemudian kata Nabi, tidaklah yang dia lihat kecuali api neraka yang menyala-nyala yang ada di hadapan dia. Kemudian setelah itu apa kata Nabi? Fattaqun nar. Takutlah kalian dari api neraka. Lindungilah diri kalian dari api neraka. Walau bisyiqqi tamrah. Meskipun dengan bersedekah sepotong biji kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Dan barang siapa yang tidak mendapati sepotong biji kurma untuk dia sedekahkan, fabi kalimatin thayyibah, maka hendaklah dia ucapkan ucapan yang baik. Jadi kita jamaah yang dimuliakan Allah, diperintah oleh Allah, diperintah oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi hari tersebut. Dan kalau kita membahas, walaupun ini bukan waktunya kita membahas secara terperinci, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan kepada kita kengerian-kengerian yang akan terjadi, fase-fase yang akan dilewati oleh setiap hamba, itu luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak sanggup kita mendengarnya. Iya, jangankan model-model kita, para nabi dan rasul saja itu pada hari kiamat nanti tidak berani mengangkat kedua tangannya untuk berdoa sama Allah agar disegerakan hisab. Padahal itu para nabi dan rasul. Mereka datang ke Nabi Adam, Nabi Adam meminta udzur, maaf saya nggak bisa, saya nggak berani, karena hari ini Allah Ta'ala murka dengan kemurkaan yang Allah nggak pernah murka sebelumnya dan setelahnya. Dan aku pernah melakukan satu kesalahan saja. Lihat bagaimana Nabi Adam tertunduk lesu, tidak berani mengangkat kedua tangannya pada hari kiamat. Karena berapa kesalahan yang dilakukan Nabi Adam? Satu jemaah.
Dan itu pun Nabi Adam sudah bertaubat kepada Allah. Ya. Dan sudah diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hari ini dosa kita begitu banyak, tak kunjung bertaubat kepada Allah. Dan kalaupun kita sudah bertaubat, adakah jaminan taubat kita pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak ada jamaah. Namun bersamaan dengan itu, kita merasa aman-aman saja. Kita merasa nanti kalau terjadinya hari kiamat, kita ini pasti menjadi golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Benar, berharap demikian adalah hal yang baik. Namun jangan sampai sisi harapan kita itu lebih besar daripada rasa takut kita kepada Allah. Harus sebanding jamaah antara harapan dengan rasa takut kita kepada Allah supaya berimbang. Iya, jangan sampai kita tertipu di kehidupan dunia ini, merasa Allah Ta'ala itu kan zat yang maha pengampun, penyayang. Allah mengampuni segala dosa-dosa, sehingga nggak masalah buat maksiat sekali-sekali. Iya, karena nanti mungkin saja Allah memberikan ampunan. Jangan jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita melakukan demikian, maka sungguh kita menjadi orang yang tertipu. Karena tiada jaminan kita ini pasti akan mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Benar, Allah maha pengampun. Tapi bisa jadi Allah mengampuni saudara kita, sementara kita terpaksa diazab dulu oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ketika Allah berbicara tentang sifat-sifatnya, Allah tidak hanya menyebutkan Allah itu Rahim, Allah Ghafur, Allah Tawwab. Tidak. Allah juga mengatakan Allah itu Syadidul Iqab, Allah Sari'ul Hisab, maha cepat perhitungan Allah. Dan Allah sangat keras siksaannya. Gini yang harus kita pahami jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang berikutnya, ayat ke-18. Allah mengatakan yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Setelah Allah mengatakan bahwa hari kiamat itu adalah hari yang pasti akan datang, yaitu kata Allah, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kalian datang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla berbondong-bondong. Jadi pada hari kiamat itu jamaah yang dimuliakan Allah akan terjadi 2 kali tiupan sangkakala. Ya. Hari kiamat akan terjadi 2 kali tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama akan membuat seluruh orang yang masih tersisa di dunia ini mati. Kan memang ada orang-orang yang memang hidup sampai hari kiamat, terjadinya penyaksian hari kiamat. Ditiupkanlah sangkakala, kemudian semuanya mati. Subhanallah. Itulah yang kata Allah, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa masyaallah. Maka seluruh yang hidup di langit dan di bumi meninggal tatkala ditiup sangkakala. Tatkala sangkakala itu ditiup. Siapa yang meniup sangkakala jemaah? Malaikat Israfil. Subhanallah. Malaikat Israfil. Kemudian Allah katakan summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan dengan tiupan yang kedua, tiba-tiba manusia seluruhnya pun bangkit. Jadi pada hari kiamat akan terjadi 2 kali tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama akan membuat seluruh manusia mati, termasuk hewan-hewan semua mati. Tiupan yang kedua yang membangunkan mereka dari kematian mereka, termasuk orang-orang yang ada di kuburan, semuanya akan dibangkitkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya bagaimana? Itu tadi yang telah kita sebutkan. Kondisinya semuanya tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian dan belum dikhitan. Semua datang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Belum lagi matahari didekatkan nanti jamaah yang dimuliakan Allah di atas kepala kita. Baik. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis, jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu adalah 40. Hanya saja perawinya di sini lupa mendengarkan kelanjutannya 40 apa? Apakah dia 40 hari, 40 bulan, ataukah 40 tahun? Yang intinya selama 40 jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan langit pun dibuka, maka terdapatlah padanya beberapa pintu. Jadi langit yang kita lihat saat ini jamaah yang dimuliakan Allah, yang tidak memiliki celah lubang sama sekali, pada hari kiamat nanti itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat akan turun nantinya. Para malaikat akan turun. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan wa yauma tashaqqaqul ard wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Allah mengatakan dan ingatlah ketika hari langit itu pecah mengeluarkan kabut putih, lalu diturunkan malaikat bergelombang-gelombang.
Jadi nanti pada hari kiamat langit yang kita lihat ini akan dibukakan oleh Allah. Lalu para malaikat pun akan turun di situ. Karena di langit itu jamaah yang dimuliakan Allah banyak sekali malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un, attatis sama'u wa haqqalaha an ta'id ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa alaihi malakun sajid. Nabi mengatakan, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, dan sesungguhnya aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Langit itu terasa berat, dan pantas saja langit merasa berat. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah ada satu tempat di langit seukuran 4 jari kecuali di situ terdapat malaikat. Artinya tidak ada celah, walaupun celahnya itu seukuran 4 jari, melainkan langit yang kita lihat begitu luasnya hari ini jamaah yang dimuliakan Allah. Di situ semua ada para malaikat yang kerjaannya ada yang sujud kepada Allah, ada yang ruku kepada Allah, yang selalu setia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah tentara-tentara Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga mengatakan, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan dijalankanlah gunung-gunung sehingga gunung tersebut pun menjadi fata morgana. Gunung yang begitu kuatnya hari ini kita saksikan jamaah, itu semua kelak akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, diterbangkan oleh Allah, lalu dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia terlihat seperti fata morgana. Jadi di udara masih terlihat seperti gunung, padahal dia bukanlah gunung lagi karena sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung-gunung, maka katakanlah Allah Azza wa Jalla, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. Inilah beberapa kondisi-kondisi yang akan terjadi pada hari kiamat. Mulai dari langit akan dibelah oleh Allah Azza wa Jalla, akan dibukakan oleh Allah sehingga para malaikat pun turun. Gunung yang hari ini kita saksikan itu semua nanti akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sehancur-hancurnya. Wallahu alam bissawab. Sisanya Allah Azza wa Jalla di ayat berikutnya, di ayat yang ke-21, menyebutkan kepada kita semua tentang kengerian yang akan terjadi pada hari kiamat. Allah menyebutkan bagaimana dahsyatnya api neraka dan penghuninya. Gimana Abi, kita lanjut atau mungkin ada yang bertanya? Lanjut sedikit lagi. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya persilahkan. Naungan di pada masa. Ya. Berapa orang yang dapat dan kriteria yang mendapatkannya? Baik. Pertanyaannya adalah tentang naungan yang terjadi di padang mahsyar nanti. Berapa orang yang mendapatkannya dan bagaimana kriteria orang-orang yang akan mendapatkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tadi kalau kita sebutkan bagaimana di antara kengerian-kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Di antaranya adalah Nabi menyebutkan bagaimana neraka, bagaimana matahari didekatkan di atas kepala setiap hamba nanti pada hari kiamat sejarak 1 mil. Sejarak 1 mil. Apakah para ulama mengatakan bisa jadi itu mil yang kita kenal hari ini ya. Kalau dia mil darat, berapa mil darat? 1,6 ya. Mil laut 1,8. Benar Pak ya? Baik. Jadi bayangkan jamaah, kalau matahari yang hari ini jaraknya itu jutaan kilometer di atas kita, itu sudah cukup membinasakan kita. Kita diri di bawah matahari itu 4 jam saja, 5 jam, situ sudah lemas kita. Bayangkan nanti pada hari kiamat matahari didekatkan di atas kepala setiap hamba sejarak 1 mil. Makanya Nabi menceritakan bahwa ada orang-orang yang hari itu berkeringat, keringatnya sampai batasan mata kakinya. Orang kalau berkeringat hari ini, paling kuatnya keringatnya itu cukup membasahi seluruh tubuh dia. Tapi pada hari kiamat ada orang yang berkeringat, keringatnya sampai batasan mata kaki. Ada pula yang sampai pinggangnya, ada pula yang sampai dagunya, dan billah. Bahkan naudzubillah, ada orang-orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya.
Subhanallah, begitu terik dan panasnya hari itu jamaah. Belum lagi kita nggak punya payung, nggak punya pakaian apapun pada hari itu. Dijemur dalam kondisi telanjang bulat. Matahari didekatkan di atas kepala kita. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang kelak akan diberikan oleh Allah naungan, diberikan teduhan di bawah teduhan arasy Allah, sehingga mereka tidak merasakan kepanasan tersebut. Siapa mereka jamaah yang dimuliakan Allah? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 golongan manusia kelak yang akan diberikan oleh Allah naungan di bawah arasy Allah di hari di mana tiada naungan selain naungan Allah. Siapa saja mereka jamaah? Yang pertama kata Nabi adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh besar di atas ketaatan kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang lelaki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi, 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik jelita dan memiliki kedudukan, lalu dia menolak dan dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam kata Nabi adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, seorang lelaki yang dia itu bersedekah lalu dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai dibahasakan dalam hadis tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seorang lelaki yang mengingat Allah tatkala dia bersendirian lalu air matanya pun menangis. Jadi di dalam hadis ini Nabi menyebutkan ada 7 golongan manusia, 7 kriteria. Yang pertama adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Ketika kita mendengar pemimpin, jangan kita pikir yang dimaksud dengan pemimpin itu hanya presiden saja. Enggak. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin kata Nabi, dan setiap pemimpin nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hanya saja perbedaan kita dengan presiden, kepemimpinan kita mungkin enggak sebesar kepemimpinan presiden, tapi kesamaannya kita sama-sama pemimpin jemaah. Presiden nanti akan ditanya tentang setiap warganya, ditanya tentang kesejahteraan rakyatnya. Gubernur juga nanti pemimpin akan ditanya oleh Allah. Apa di bawah gubernur? Bupati akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Lurah akan ditanya. Semua nanti akan ditanya, termasuk kepala keluarga akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilakukan istri dan anak-anaknya, bagaimana agama mereka, bagaimana ibadah mereka kepada Allah juga akan ditanya. Seorang wanita juga demikian. Seorang istri adalah pemimpin untuk anak-anaknya, pemimpin untuk harta yang dititipkan suaminya. Dia nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang akan mendapat naungan itu adalah imamun adil, pemimpin yang mampu berlaku adil. Jadi adil ini berat. Saking beratnya lah dia, Allah memberikan balasan khusus ketika seorang pemimpin itu mampu berlaku adil, maka dia akan mendapatkan keutamaan demikian. Subhanallah jemaah. Terlihat bagaimana keadilan Nabi alaihi salatu wasallam sebagai contoh di dalam menegakkan hukum. Beliau tidak pernah pandang bulu. Mau siapapun itu, yang salah tetap salah, yang benar dibenarkan. Sehingga datang orang-orang pada waktu itu, ada di masa Nabi alaihi salatu wasallam seorang wanita yang ketahuan mencuri, ya kan? Lalu para sahabat mengatakan kepada Zaid bin Harithah, wahai Zaid, engkau kan anak angkatnya Nabi, tolong dong datang kepada Nabi, minta keringanan dari Nabi. Artinya mereka menganggap Zaid ini orang dalam, tolonglah ya dikasih dispensasi. Lalu Zaid datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Mendengar itu jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi tidak memberikan dispensasi, yang ada Nabi marah. Inilah kata Nabi SAW, inilah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ketika orang-orang yang mulia di antara mereka melakukan kesalahan, mereka berusaha memberikan uzur. Tapi ketika orang-orang yang lemah, mereka kasih hukuman. Kemudian kata Nabi apa? Lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha.
Kalau sekiranya Fatimah anaknya Muhammad ini Muhammad yang mana nih jemaah? Anak Nabi SAW itu mencuri, pasti akan kupotong sendiri tangannya, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Andai kata anakku sendiri yang mencuri, kupotong tangannya, kata Nabi. Ini keadilan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan itu berat jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita muda, terkadang kita muda untuk menjalankan hukuman ketika hukuman itu berkaitan dengan orang lain. Orang yang gak kita kenal salah, masukkan penjara, vonis sekian dan sekian. Tapi coba ketika yang terjatuh ke dalam hukuman kesalahan itu keluarga kita misalnya, adik kita, abang kita, anak kita, berat nggak jamaah? Berat. Tapi disitulah kita dituntut untuk berlaku adil. Sebagai balasannya Allah akan berikan nanti kepada kita naungan pada hari kiamat, di mana tiada naungan selain naungan Allah. Kemudian yang kedua kata Nabi tadi siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Masa muda itu adalah masa di mana syahwatnya bergejolak, keinginannya itu banyak, apalagi masa-masa baru puber. Banyak keinginan yang terkadang keinginan tersebut tidak terarah. Nah, ketika dia mampu menahan dirinya, menundukkan syahwatnya, berada di atas ketaatan kepada Allah, itulah yang akan membuat dia nanti diberikan oleh Allah Azza wa Jalla teduhan di hari kiamat, di hari di mana tiada teduhan selain teduhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang lelaki yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Dia suka merasa adem, tenang kalau berada di masjid. Dia juga perhatian dengan kemakmuran masjid. Inilah orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah. Kemudian yang keempat siapa jemaah? Orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Ini pentingnya kita membangun hubungan kita hari ini dengan kerabat kita, dengan teman kita, karena apa? Karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah mereka yang meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah. Yang keenam adalah yang bersedekah lalu dia berusaha menyembunyikan sedekahnya. Ya, karena itu adalah lambang dari keikhlasan. Kemudian yang ketujuh tadi siapa? Seorang lelaki yang mengingat Allah tatkala bersendirian, lalu dia takut kepada Allah sampai-sampai air matanya pun menetes. Artinya orang tersebut adalah orang yang benar-benar memiliki rasa takut yang jujur kepada Allah. Karena banyak di antara kita yang mampu menunjukkan rasa takut kita itu tatkala berada di keramaian saja. Tatkala kita sudah berduaan dengan handphone kita di kamar, tatkala kita sendiri di kamar kita, maka iya dan billah kita mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Namun apakah hanya 7 golongan tersebut? Jawabannya tidak. Tidak terbatas 7 golongan tersebut. Di sana ada golongan-golongan lain yang kelak akan diberikan oleh Allah naungan. Di antaranya adalah seseorang yang dia itu memiliki piutang. Ada saudaranya meminjam duit kepada dia, punya utang lah sama dia. Namun qadarullah saudaranya tersebut sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayarnya. Lalu orang tersebut pun tidak mau memberatkan saudaranya, dia ikhlaskan karena Allah. Maka orang tersebut juga akan mendapatkan naungan, kata Nabi. Hanya saja Nabi menyebutkan angka 7 di dalam hadis ini untuk memudahkan kita di dalam menghafalnya. Dan karena itu di antara metode yang biasa dilakukan oleh Nabi ketika mengajarkan, Nabi menyebut angka, ya kan? Nabi pernah mengatakan hakul muslim alal muslimi situn, hak seorang muslim yang harus ditunaikan muslim lainnya ada 6. Padahal kalau kita melihat bukan hanya 6 saja haknya kan, banyak hak-hak yang lain, tapi Nabi sebutkan angka. Terkadang Nabi sebutkan angkanya 3, ada 5, ada 2, begitu. Seperti kata Nabi tadi, nikmatani, ada 2 nikmat kata Nabi. Nabi sebut angka 2, ya kan, nikmatan kata Nabi. Apakah hanya 2 nikmat itu yang banyak dilalaikan oleh orang? Enggak. Nikmat tauhid ini adalah nikmat yang banyak dilalaikan oleh orang, ya kan? Nikmat apalagi jemaah? Nikmat aman, nikmat yang hari ini banyak kita lalaikan. Bagaimana kalau nikmat aman itu dicabut oleh Allah? Baru terasa, iya enggak? Iya. Tapi Nabi sebutkan angka 2 supaya memudahkan kita untuk mengingat. Ini diantara metode yang biasa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, demikian jemaah. Bismillah, afwan Ustadz, pertanyaannya tidak sesuai topik. Saya ingin bertanya, apakah saya bisa berbohong pada keluarga saya untuk mengikuti kajian? Karena keluarga saya melarang saya untuk ikut kajian sunnah akibat musibah yang menimpa saya beberapa tahun yang lalu.
Saya mendapatkan ketenangan dalam kajian sunnah ini. Apakah boleh saya berbohong Ustadz, atau ada cara lain yang bisa saya lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah, bohong itu tetap haram. Ya, bohong adalah hal yang diharamkan. Sehingga kalau memang tidak punya cara lain, ya jangan berbohong. Caranya gimana? Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama ya, kita sebagai seorang anak, kita dituntut untuk berbakti kepada orang tua, untuk patuh dan taat kepada orang tua kita. Ini yang pertama harus kita pahami. Namun ketaatan kita kepada orang tua itu bukanlah hal yang sifatnya mutlak. Sehingga apabila orang tua kita melarang kita melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah, atau menyuruh kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka tidak ada kewajiban taat kepada kita. Ini yang harus kita pahami. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Kita ingin menghadiri pengajian sementara keluarga kita melarang kita. Apakah bohong itu sebagai jalan terakhir? Saya rasa tidak ya. Baik, saya rasa tidak ya. Apa jalannya? Ada di sana yang disebutkan para ulama sebagai akhul kadzib, teman dusta. Tapi dia nggak dusta. Kalau dusta kan jelas, saya nggak ada pergi ke kajian. Dah, itu namanya dusta. Tapi di sana ada yang dikenal dengan akhul kadzib, teman dusta. Dia mirip-mirip dengan dusta, tapi bukan dusta. Apa itu namanya? Tauriyah. Pernah dengar tauriyah? Tauriyah, inilah kedustaan yang kata Nabi Ibrahim yang pernah beliau lakukan sebanyak 3 kali. Jadi Nabi Ibrahim nanti sebagaimana kita sebutkan tadi, seluruh manusia datang pada para nabi, namun semua mereka minta uzur. Di antara nabi yang didatangi itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, saya nggak berani berdoa sama Allah karena saya pernah melakukan 3 kali kedustaan. Kata para ulama, ini bukan dusta, ini tauriyah. Apa itu? Tauriyah itu adalah permainan kata-kata. Dia mengucapkan kalimat yang bercabang. Sehingga kalau dia ucapkan kalimat tersebut, orang akan memahami A, sementara yang diinginkan adalah B. Simpelnya gini. Lagi di mana? Saya mau ke Simpang sebentar. Orang yang mendengar itu dikira Simpang dekat rumah dia, rupanya Simpang Surabaya. Gitu. Udah makan? Ya dimasukkan? Belum. Yang dimasukkan apa? Belum 2 kali. Itu namanya tauriyah. Seperti Nabi Ibrahim pernah melakukan demikian 3 kali. Yang pertama ketika beliau diajak oleh kaumnya untuk menghadiri perayaan ritual tahunan mereka yang merupakan acara kesyirikan. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni saqim, aku sakit, kata Nabi Ibrahim. Orang yang mendengar itu memahami bahwa Nabi Ibrahim sakit memang. Beneran badannya sakit, gak bisa bergerak. Padahal yang dimaksud Nabi Ibrahim apa? Sakit hati dengan kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Yang kedua, ketika kaumnya sudah pulang dan berhala-berhala sudah hancur, ya kan? Mereka tanya, siapa yang melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, siapa? Bal fa'alahu kabirhum fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukan itu adalah yang besar. Tanya aja kalau memang bisa bicara. Artinya kalau bisa bicara berarti yang besar. Tapi kalau memang nggak bisa, saya. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim ditangkap oleh Raja Mesir beserta dengan istri beliau Sarah. Kita tahu Sarah itu adalah wanita yang tercantik di masa itu, kata para ulama. Tidak ada wanita yang lebih cantik dari Sarah pada waktu itu. Dan Raja Mesir terkenal sebagai raja yang sangat genit. Tidak bisa mendengar berita tentang ada wanita yang cantik. Sehingga raja tersebut punya pasukan khusus pencari apa? Bukan mencari teroris, pencari wanita cantik. Nah, ketika Nabi Ibrahim berjalan dari Haran menuju Palestina, tempat tinggal beliau, mereka melewati Mesir dan ketangkap sama raja tersebut. Dibawalah. Nah, sebelum dipanggil oleh sang raja, Nabi Ibrahim mewanti-wanti, wahai istriku, nanti kalau raja itu tanya hubungan kamu dengan aku, bilang saja kamu itu adalah, kita ini saudaraan. Jadi ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh sang raja, kenapa, siapa itu? Kata Nabi Ibrahim, dia adalah saudariku. Tujuannya jamaah supaya raja tersebut tidak cemburu, karena kalau dibilang itu adalah istriku, ini suaminya nih, tuh dapat istrinya harus bunuh dulu suaminya. Akhirnya Nabi Ibrahim dibunuh. Tapi kalau dibilang ini saudari, ini calon abang ipar nih, jadi dimuliakan sama raja tersebut. Paham ya? Nah, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini adalah permainan kata-kata. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Dan ini dinamakan dengan tauriyah, permainan kata-kata. Dan dia tidak terjatuh ke dalam dusta. Hanya saja hal yang seperti ini tidak layak sering-sering kita lakukan, kecuali memang di sana ada maslahat. Nah, wallahu alam bishawab, kasus seperti yang ditanyakan ini, keluarga melarang kajian. Yang pertama, kalau memang kita bisa pergi diam-diam, tentunya itu yang lebih selamat lagi. Tapi kalau memang harus keluarga kita pasti tahu kita menghadiri pengajian, atau harus tahu kita keluar rumah,
maka tidak masalah kita melakukan tauriyah tadi. Tapi itu tadi kembali kepada kita, banyak-banyak berdoa sama Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada keluarga kita, sehingga keluarga kita yang tadinya membenci dan memerangi dakwah sunnah diubah oleh Allah Azza wa Jalla hatinya menjadi orang yang cinta dengan dakwah sunnah ini. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Perhatikan bagaimana seorang Umar bin Khattab yang dikenal sebagai orang yang sangat beringas memerangi orang-orang yang masuk Islam pada waktu itu. Iya, banyak para sahabat yang ditindas oleh Umar bin Khattab. Sampai-sampai pernah suatu ketika Umar bin Khattab keluar dari rumahnya untuk siapa? Untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi berkat doa Nabi, tengok bagaimana Umar bin Khattab berubah menjadi orang yang paling terdepan membela Nabi alaihi salatu wassalam. Yang tadinya sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwanya sembunyi-sembunyi di rumah Abil Arqam. Ketika Umar masuk Islam, dakwanya jadi terang-terangan, subhanallah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan doa itu adalah senjata utama yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, apakah jika haid melebihi 15 hari dibolehkan untuk sholat? Apakah ada hadisnya Ustaz? Jazakallah khairan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, terkait masa maksimal haid, ini para ulama memang berselisih. Ada di antara para ulama kita yang mengatakan batasan maksimalnya adalah 15 hari. Sehingga kalau sudah lewat dari 15 hari diperbolehkan sholat. Namun yang dikuatkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil khusus dari Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan berapa batasan minimal dan maksimal haid itu, berapa hari paling sedikit dan paling banyak. Sehingga yang benarnya dia dikembalikan kepada darahnya yang ada tadi. Selama darah tersebut masih ada dan darahnya itu mencocoki dengan sifat-sifat darah haid. Karena kan darah yang keluar dari wanita itu kan ada 3. Darah haid, darah nifas, darah istihadah atau darah fasad yang kita kenal. Darah yang muncul karena penyakit. Kalau haid jelas, kalau darah nifas, darah yang muncul karena melahirkan. Dan masing-masing dari ketiga jenis darah ini memiliki sifatnya, memiliki sifat yang membedakan satu dengan yang lainnya. Untuk membedakan antara darah istihadah dengan darah haid itu sangat gampang, ya kan? Mulai dari teksturnya, dari warnanya, dari baunya itu juga terbedakan. Dan biasanya wanita memang tahu itu, ya. Bagaimana bau darah haid dengan darah istihadah, bagaimana warnanya darah haid dengan darah istihadah. Darah istihadah itu seperti darah biasa, dia nggak punya bau, warnanya juga merah segar, ya seperti darah kita. Adapun darah haid dia ya seperti wanita tahulah itu. Nah, kalau sekiranya kita haid lebih dari 15 hari, apakah diperbolehkan sholat? Jawabannya tidak, jamaah yang dimuliakan Allah. Selama itu tadi darahnya tetap adalah darah haid, ya kan? Darahnya adalah darah haid, maka tetap masih dihukumi sebagai orang yang haid. Karenanya di dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis Nabi SAW, Allah tidak menyebutkan tentang angka berapa batasan haid. Allah mengatakan fala taqrabuhunna hatta yathurn. Jangan kalian mendekati wanita-wanita kalian, istri-istri kalian sampai kapan? Sampai suci. Sampai apa? Sampai suci. Jadi patokannya suci, bukan lewat 15 hari. Dan suci itu dikatakan suci ketika darahnya sudah berhenti. Begitu juga Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi alaihi salatu wasallam, if alima yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait hatta tathuri. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang biasa haji, kecuali tawaf. Kecuali apa? Tawaf sampai kapan? Hatta tathuri, sampai engkau suci. Jadi yang menjadi patokannya adalah suci, keberadaan darah itu sendiri. Ketika darah itu misalnya hilang, baru 1 hari haid, besoknya darahnya sudah hilang, udah bersih total, sudah bersih total, maka dia sudah dikatakan sebagai orang yang suci walaupun baru 1 hari haid. Sebaliknya, kalau misalnya darah tersebut ada terus sampai 15 hari, udah lewat 15 hari masih ada darah haidnya, maka dia tetap dikatakan sebagai wanita yang haid. Dan itu pendapat yang kuat. Wallahu alam bishawab.